Ya, kembali lagi di Tendangan Penjuru Channel. Ya, mohon maaf ini buat videonya mendadak ya, sempat sibuk juga tadi ada kerjaan, jadi aku akan bahas pertandingan aja yang nanti hari ini main ya. Saya mau bahas pertandingan ini, yang menarik adalah Manchester City melawan Southampton ya. Terus mungkin ada Liverpool juga lawan Crystal Palace dan Burnley lawan Arsenal ya. 3 match ini aku akan bahas. Mungkin kalau durasi ini cukup untuk 2 video ya, tapi kalau nggak cukup ya 1 video dulu. Oke, aku mau bahas dari Manchester City lawan Southampton dulu ya. Aku mau bahas tim ini dulu. Oke. Ini pertandingan kali ini, Liga Inggris kali ini ya, putaran match ini sebenarnya aku agak ragu. Ragunya apa? Kalau tim seperti Manchester City ya, kita bahas City dulu, yang di atas angin atau di atas kertas akan menang lawan Southampton ya. Tapi sebenarnya saya agak ragu di awal buat video ini, karena apa? Kemarin Manchester City kan habis bermain di Liga Champions ya. Lalu yang kedua itu Manchester City ya. Saya lihat historinya dulu ya, match-match Premier League maupun di Liga Champions ya, dari 1, 2, 3, 4 pertandingan ya, itu semuanya boleh dikatakan sesuai prediksi ya, semuanya sesuai prediksi. Nah, yang saya takutkan apa? Apakah di pertandingan kali ini ya, ini saya ngomong dulu ya, akan di luar prediksi saya ya. Apa maksudnya? Bahwa City melawan Southampton apakah akan di luar prediksi skor yang akan saya preview setelah kita bahas ini dulu ya. Jadi sebelum saya bahas masuk ke kedua tim ini, saya cuma mau sebenarnya agak ragu untuk match putaran kelima ini di Liga Inggris, apakah akan sesuai dengan prediksi skor sesuai data atau justru sebaliknya ya. Tapi kembali lagi, saya nggak takut salah, karena apa? Yang saya lihat sesuai data, bukan insting saya. Kalau insting saya itu City menang gitu ya. Tapi kembali lagi, tidak ada alasan untuk saya salah karena saya melihat data, bukan insting saya ya. Oke, jadi aku mau bahas dulu dari Manchester City ya. Manchester City sekarang ini kan peringkat ke-5 ya, dan Southampton itu peringkat ke-14 kalau nggak salah. Saya buka datanya dulu ya. Jadi apa yang perlu dibahas sekarang, aku tanya? Ya nggak perlu dibahas banyak, karena apa? Ya City di atas kertas menang ya. Yang pertama pemain di kandang ya. Yang kedua, City ini di kekuatan itu di peringkat 1 dan Southampton peringkat ketiga ya. Karena City di peringkat 1 bermain di kandang, otomatis Southampton yang di peringkat ketiga dengan kekuatan powernya peringkat ketiga itu malah turun lagi ke 4 ya. Jadi ibaratnya kalau kekuatan tim lah ya, ini ibaratnya kekuatan tim, dari tim terkuat peringkat 1, 2, 3 sampai peringkat terlemah ke-4, itu ibaratnya City sekarang ada di peringkat pertama yang paling kuat dan Southampton di peringkat ke-4 yang paling lemah, ibaratnya gitu ya. Mungkin nggak 4 lah, 3 lah, karena Southampton juga saya tahu bahwa saya yang tahu dari Southampton ini tim yang susah dijebol ya, antara Southampton atau Stoke City. Itu dua tim itu terkadang saya sering melihat pertandingannya itu susah dijebol, padahal pemainnya memang parkir bis juga ya, mungkin bisa. Nah, di pertandingan kali ini ya seperti biasa, pemain di kandang City ball possession udah pasti pegang City ya, ball possession. Otomatis Southampton pasti mengandalkan hanya defense atau serangan balik ya. Tapi ingat, kembali lagi yang tadi aku bahas, kekuatan City di peringkat pertama dan Southampton di peringkat terlemah. Apa yang mau dibahas ya? Dari permainan saya nggak bahas permainan ya, karena ini di Liga Premier League ya. Jadi saya bisa diskusi lewat data, bukan di Champion yang lebih ke permainan atau pemain ya. Dan City boleh dibilang kan perfect ya. Kalian juga bisa lihat datanya di Soccerway. 4 pertandingan terakhir lah di Liga Champions menang lawan Leipzig 6-3 ya.
terus lawan Leicester ya menang 0-1, lalu sisanya membantai semua kecuali lawan Tottenham ya yang kalah 0-1 di awal. Nah kali ini City itu kan kemarin habis bermain di Liga Champions. Apakah nanti akan bermain full team? Ya kalau andaikan tetap full team ya, apakah City bisa mencetak gol yang cukup lumayan ya melawan Southampton? Karena semua skornya City itu yang kemarin-kemarin ya, kecuali lawan Leicester doang ya, itu membantai semua gitu ya. Dan sekarang lawannya Southampton gitu, yang kita tahu bahwa Southampton ini kan tim yang biasa di klasemen paling biasanya di bawah gitu ya, di bawah 10 besar gitu ya, paling pernah masuk di peringkat ke-10 gitu. Nah melawan City yang perlu dibahas adalah ya, apakah City akan bisa menang dengan minimal 2 gol melawan Southampton ya. Jadi ini kalian harus bisa melihat pertandingannya nanti bagaimana. Tapi oke, kalau aku berbicara data, Manchester City harusnya bisa menang dengan selisih 2 gol, setuju lah ya, antara 3-1 ya, bahkan 3-0 clean sheet ya. Tapi kalau yang saya bilang tadi di awal, saya ragu pertandingan ini City bisa memasukkan 2 gol. Apakah skornya akan 2-1 atau 1-0 ya. Kalau sesuai data ya yang saya lihat, itu City pertandingan malam ini di atas kertas harusnya bisa menang itu minimal 2 gol loh. Selisihnya 2 gol. Antara 2-0, 3-0 ya. Pahit-pahitnya Soton golin ya 3-1 ya. 4-2 gitu ya. Walaupun 4-2 nggak tahu ya. Karena kan City kan rata-rata golnya lumayan banyak di setiap pertandingan. Apalagi ini bermain di kandang ya. Jadi yang aku mau tanda tanya besar, apakah City bisa mencetak dengan selisih 2 gol? Kalau di data bisa ya, sangat bisa. Kalau kalian bisa ngelihat di Soccerway lah, cukup sangat bisa City mencetak kemenangan dengan selisih 2 gol melawan Soton. Itu minimal lah 2 gol ya. Tapi kalau secara insting ya, ini insting. Jadi insting ini dari saya ini kan bisa salah bisa benar ya. Jadi insting ini hanya untuk tambahan aja info ya. Apakah iya City akan menang dengan selisih 2 gol untuk pertandingan malam ini ya? Masa City menang terus dengan selisih gol yang enak gitu ya? Jadi ada 2 prediksi saya itu. Kalau sesuai data ya, tanpa ada ya, kasarannya ada pengaturan skor lah. Kasarannya gitu. Itu City harusnya bisa menang minimal jumlahnya selisihnya ya 2 gol dengan Soton. 3-1, 2-0 ya. Pokoknya selisih 2 gol. Tapi ya yang namanya permainan kan belum tentu on fire semua ya pemain City lah. Ibaratnya gitu. Jadi prediksi kedua saya yang mungkin memang kemungkinannya kecil ya. Jadi kemungkinan kecil itu City akan menang tipis atau imbang. Bisa terjadi. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Kalian bisa lihat Soccerway lah, itu semua ya rata-rata City mencetak 2 gol. Dan rata-rata itu semua itu City itu menang semua lah. Ibaratnya menangnya itu lumayan besar lah dengan pemain yang full team ya, nggak kecapean. Nah ini kemarin habis main di Liga Champions ya. Jadi apakah pertandingan kali ini, pertanyaannya, City bisa mencetak kemenangan dengan 2 gol minimal selisih 2 gol? Apakah bisa? Ini yang sama-sama perlu kalian waspada dan harus hati-hati dalam memprediksi bola ya, karena kalian harus lihat pertandingannya mainnya seperti apa. Kadang melihat pertandingannya pun ya contoh nggak jauh beda kayak Liverpool lawan Milan, jelas di atas angin lah, mana mungkin Milan bisa masukin, tiba-tiba bisa kemasukan aja tuh Liverpool ya kan, kalau kalian lihat. Jadi prediksi ini saya kira lebih, prediksi dari data itu sebenarnya kalau menurut saya itu lebih akurat. Memang di dalam permainan juga oke, kita lihat permainannya, tapi kadang permainan itu nggak selalu on fire ya, bisa berubah-berubah gitu. Tapi kalau sesuai prediksi data itu City harusnya bisa menang dengan selisih 2 gol lawan Southampton ya, antara 2-0 atau 3-1 bahkan bisa lebih gitu ya. Pokoknya saya ngambil minimal itu 2 gol lah selisih kemenangannya. Sesuai prediksi data itu City harusnya bisa menang minimal itu 2 gol selisihnya dengan Southampton ya. Jadi prediksi kali ini sangat kuat untuk City bisa menang melawan Southampton dengan selisih minimal 2 gol. Karena kalau kemenangan tipis saja itu nggak cukup buat
tim sebesar City bermain di kandang. Jadi kalau sesuai akal sehat kita, City harusnya bisa menang melawan Southampton itu dengan selisih minimal 2 gol kemenangannya. Ya. Jadi itu prediksi City lawan Southampton yang kemungkinan skornya itu antara 2-0 atau 3-1. Itu minimal 2 gol ya selisihnya. Jadi bisa lebih, bisa selisih 3 gol. Mungkin kalau City on fire membantai lagi, ibaratnya lawan Leipzig aja bisa bantai 6-3, masukin 6 gol. Masa lawan Soton nggak bisa sih? Itu ibaratnya lah logikanya kan, kalau dari data kan seperti itu ya. Kita tahu kelasnya Leipzig sama Soton beda jauh gitu. Tapi kembali lagi, ini Premier League, bukan Liga Champions. Premier League itu terkadang banyak kejutan. Ya. Jadi kali ini prediksi skornya itu City harusnya menang dengan selisih minimal 2 gol ya. Jadi minimal itu ya 2-0 atau 3-1 lah, pahit-pahitnya Soton bisa masukin ya. Lalu prediksi kedua saya yang saya bilang takut ini ya, prediksi terkecil ya kemungkinannya ya, ini kemungkinan kecil tapi bisa terjadi ya. City akan menang tipis atas Southampton dengan hanya selisih 1 gol. Jadi kemungkinan 1-0, 2-1, 3-2 gitu. Ya, itu kemungkinan terjelek lah atau kemungkinan terkecil gitu. City hanya menang dengan selisih 1 gol saja. Ya, jadi yang saya mau sampaikan ke kalian semua, kalian harus nonton, kalian harus bisa prediksi sendiri apakah City bisa mencetak kemenangan dengan minimal 2 gol selisihnya. Itu yang harus kalian prediksi sendiri lah lewat pertandingannya bagaimana. Karena kalau sesuai data ya, merem aja ya, lihat Soton kemasukannya ini, City harusnya bisa menang dengan selisih minimal itu 2 gol gitu ya. Jadi kembali lagi, semua tergantung pertandingannya nanti malam bagaimana. Di atas kertas City harusnya menang selisih 2 gol, tapi kemungkinan terkecil City akan menang tipis atas Southampton. Jadi itu aja prediksi saya untuk malam ini jam 9 di Mola TV antara Manchester City melawan Southampton. Oke, kita nanti lanjut ke video berikutnya. Thank you, see you.